menjadi penting sehingga diangkat menjadi pansus. Kita perlu mengambil langkah-langkah yang ekstra, langkah-langkah luar biasa yang signifikan, yang konkret. Apa upaya kita? Upaya kita satu, yaitu bagaimana kita bisa menyelamatkan, menjaga, dan memastikan aset negara tidak hilang dan tidak ada kerugian terkait dengan aset dan potensi lainnya yang ada di ruang lingkup atau wilayah KBN. Saya kira itu poin kita yang terus kita diskusikan. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah karena banyak hal, diantaranya ya ada kekuatan yang luar biasa yang memang ikut terlibat di sini, ya, sehingga kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Ya. Begitu saya berharap kita semua melalui pansus ini akan melahirkan satu identifikasi masalah yang lebih clear, lebih jelas, lebih detail, lebih rinci, dan menghadirkan rekomendasi-rekomendasi sehingga langkah-langkah ke depan apa yang akan kita ambil. Tentu dengan dukungan DPRD dan seluruh partai politik yang ada di DPRD, dan nanti juga kita berkoordinasi dengan tingkat pusat dengan DPR RI. Mudah-mudahan upaya kita untuk menyelamatkan aset negara. Persoalan KBN terhadap Pemprov ini tidak hanya persoalan sahamnya, Pak, tapi persoalan wilayah. Karena kita mengetahui bahwa ada wilayah kita yang diambil tanpa persetujuan dari Pemprovnya melalui peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan atau izin-izin yang diberikan oleh Pemprov. Jangan barang pemerintah diswastakan oleh para komponen mafia nih, Pak. Saya melihatnya seperti itu, Pak Sattar. Saya orang hukum, saya tahu teknisnya enggak, tapi kalau saya mendengar tadi Bapak ini saya baru sebentar dulu di sini, tapi saya udah tahu ini nggak beres. Makanya saya buka terang benderang kepada teman-teman media, dengarkan ini permasalahan KBN ini bukan permasalahan kecil. Kalau ini barang sudah jadi, tidak dikelola oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, yang dirugikan adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan ini ada keuntungan swasta yang sangat luar biasa yang menjadikan KBN ini jadi kawasan sebetulnya yang tidak fair juga, Pak, secara bisnis ya, pemikiran bisnis. Saya rasa itu Pak Sattar ya. Kemudian perkara yang kita hadapi sekarang adalah adanya kerjasama antara PT Kawasan Berikat dengan PT KTU yang dilakukan pada tahun 2004 di mana seluruh lahan KBN yang dipakai 100% terdiri dari infrastruktur jalan, kemudian bibir pantai HPL 123 dan Kepres nomor 11 tahun 92 yaitu kawasan air dikerjasamakan untuk dimanfaatkan di situ. Namun dalam perjalanannya sampai kami masuk ke dalam tahun 2012-2013, kebetulan saya waktu di Semen Terasa sebagai direktur utama mengelola 2 pelabuhan, Pak.
saya tahu betul fungsinya Pulau itu sangat besar hasilnya. Saya menilai bahwa yang dikerjasamakan ini tidak sesuai dengan saham yang kita miliki. Yang diberikan saham pada waktu itu dengan 100% kepemilikan harta negara ini melalui KBN hanya dapat saham 15%. Sangat tidak sesuai lah. Sehingga kami melakukan forensik audit dengan bekerjasama dengan melakukan tender dan dimenangkan oleh Bapak Profesor Dr. Robintan yang melakukan forensik audit di KCN ini. Hasilnya adalah dua buku sangat banyak hal-hal yang tidak perlu diperbaiki. Hasil forensik itu selanjutnya saya teruskan kepada BPK untuk minta dilakukan audit investigasi. Tapi 6 bulan kemudian baru BPK masuk dengan audit untuk tujuan tertentu. Adapun rekomendasi BPK setelah masuk memeriksa selama kurang lebih 4 bulan, hasilnya adalah bahwa kerjasama ini sangat merugikan, perlu segera dilakukan perubahan. Maka langkah yang pertama kami ambil adalah yang dikerjasamakan, yaitu namanya 3 PIR, PIR 1, 2, 3, kita ambil kembali sebagian, yaitu PIR 3 diambil 100%, PIR 2 50%. Sisa dikerjasamakan PIR 1 dan PIR 2 50%. Namun rupanya menghadapi banyak permasalahan karena dibangun belum punya izin reklamasi, belum punya izin amdal, dan menurut Pemda melanggar tata ruang. Maka untuk itu perlu diperbaiki kembali. Dan pada saat kita mengambil kembali dan ini ya kita sahamnya dinaikkan menjadi 50%. Tapi belum selesai masalah yang satu, muncul masalah kedua dari ini. Diam-diam lahan harta negara ini dikonsesikan 70 tahun tanpa izin dari pemerintah pusat, yaitu Menteri BUMN, tanpa izin dari gubernur, tanpa izin dari KPN. Nah, itu dikonsesikan dengan pihak PSP Marunda, dialihkan. Nah, ini melanggar dan pasti perusahaan nanti melanggar. Itu kami minta pendapat pemegang saham, maka keluar surat dari pemegang saham, dilakukan upaya hukum. Pada waktu itu kami juga melapor kepada Bapak Wapres, Pak menyampaikan ini, minta supaya digugat. Namun demikian bersama-sama dengan kementerian untuk supaya bisa dibatalkan ini. Tapi rupanya sampai di sini dibatalkan, malah ya silakan aja digugat. Maka dilakukanlah gugatan ke Pengadilan Negeri Utara dan hasilnya kita menang. Kemudian banding kita juga menang. Pada waktu kasasi hasilnya adalah NO atau dengan kata lain bahwa keputusan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak bisa ini, tapi harus tuh yang menilainya. Nah, itulah kemudian melalui kuasa hukum kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Hamdan Sumpah yang melakukan PK, dan PK-nya sekarang ini ya sudah hampir putus. Menurut info bulan Oktober ini memutus. Ya, saya mohon dengan sangat bagaimana aset negara ini kita jaga bersama, Pak, karena ini aset negara. Ya, sebenarnya kita harus berjuang mati-matian. Selama kerjasama ini antara KBN dengan itu, kita baru menerima 3, sekian miliar, 3,1 miliar. Ya, selama kurang lebih waktu 6 bulan.